wa ilmu tafakkur. Dan yang dimaksud daripada tentang wujudnya manusia yaitu ilmu tafakkur, ilmu berpikir. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tafakkuru sa'atan khairun min ibadati sab'ina sanatan. Bertafakkur sesaat saja lebih baik daripada ibadah selama 70 tahun. Kita tafakkur. Kiri cewek. Tafakkur tidak main-main. Bayangin khayal Mikirin duit. khayal tuh. mikirin rokok Kirim duit. Udah kayak 5 sampai udah. Main game. Kamar main game. Makan di waktu. Keluar ngapain? Ngapain keluar atau ngapain? Lagi udah banget. Udah di kamar keluar lagi. Di kamar bukan tafakkur. Main game. Ada YouTube. Buka Facebook. Bukan itu. Kita sudah ini. Imam Sahal beliau mengatakan kebaikan itu terkumpul pada 4 perkara. Dalam menjalankan syariat ada 4 perkara ini dia lakukan, maka pasti dia akan menjadi wali Allah. Apa itu? Lapar. Apa artinya? Bukan lapar kelaparan yang tinggal di nasi uduk, bukan. Jadi sengaja berpuasa, mengosongkan perut. Yang kedua, dia yang ketiga menyendiri. Itu pernah menyendiri ketika habis diputusin cewek. ya Menyendiri ketika tinggal kawin. ya Kayak gitu. Takut temenin saya tanah aja jadi. pun seri iya penting gua nggak ke rumah aja Yang keempat, bangun namanya. Termasuk di sekarang kita takut namanya. Ketalik namanya. Kalau 4 ini dilaksanakan, kata Imam Sahal, beliau bilang radhiyallahu anhu, beliau bilang pasti akan jadi wali Allah. Betul. Makanya uzlah itu yang walaupun sumber hidup sekali sama satu. Karena itulah, karena bahayanya seorang saleh yang mau sampai kepada Allah tanpa urusan. Kenapa? Karena bermacam-macamnya manusia. Nggak bisa terhindar ketika gak berhubungan itu dengan manusia-manusia lain. Makanya Nabi Isa itu bilang, jangan kamu berteman dengan orang mati. Nabi Isa. Beliau bersabda, jangan kalian berteman dengan orang mati. Hatinya yang mati. Maksudnya bagaimana wahai Nabi Allah? Tanya sama umat, sama sahabat. Orang yang mati orang yang rakus dengan dunia, hayalannya dunia, hayalannya perempuan,
perempuan, hayalannya jabatan, hayalannya pekerjaan, mimpinya kemaksiatan, mimpinya dunia. Semua kehidupan 24 jam yang ada di hatinya hanya dunia, dunia, dunia. Nah, karena merusak hati. Makanya kalau ada orang alim, kita lihat ada orang alim yang kata orangnya wali, itu datang pakai sorban, itu bau ente. Nah, karena hatinya loh. Itu kasapan. Ada juga ada habaib yang rokok, ada wali yang rokok. Itu kasar. Dan ketika kasar terbuka yang terlihat itu ada kayak kucing. Perlakuannya kayak kucing. Ada yang kayak ayam, ada yang kayak anjing, ada yang kayak monyet, semacam itu gambaran. Nah, itulah kejernihan hati. Makanya Imam Ibnu Athaillah radhiyallahu anhu beliau mengatakan di dalam kitabnya Etika. Dia bilang, ini lu tahu. La yashrukul qalbu. Kaifa yashrukul qalbu? Bagaimana hati itu bisa bertahan? Bagaimana hati itu bisa bersih? Bagaimana hati itu bisa jernih? Suarul aqwan fi matbu'ati. Suarul aqwan muntafiqatun fi mir'ati. Gambaran-gambaran dunia terbayang di dalam cermin. Oh, pantas ya kalau sama si mantap. Ilmunya ada sini. Iya, begitu. Suarul aqwan muntabiqatun fi mir'at. Gambaran-gambaran tentang dunia, keduniaan itu masih terbayang di hatinya dengan jelas di cermin hati. Tidak mungkin kalau masih seperti itu hati itu bisa bercahaya, hati bisa bersih, hati bisa bersinar. Ini kenyataan, nggak bisa sesuatu yang berlawanan dijadikan dalam satu tempat. Contoh gelap dan terang. Mungkin nggak gelap dan terang bersatu? Siang dan malam bersatu? Mungkin nggak? Nah, ini mulut. Kemudian kaifa, kemudian atau kata beliau, kaifa tarhadu ilallah, bagaimana, kaifa yarhadu ilallah, bagaimana bisa berjalan menuju Allah. Wa huwa mukabbalun bisahwat Allah, sementara dia masih tertekan dengan syahwat, baik syahwat perempuan, syahwat makan, syahwat jabatan, syahwat memiliki harta, semua syahwat makan, semua syahwat itu kita masih terkekang dengan syahwat itu.
Maka kata beliau, bagaimana mungkin hati itu bisa bercahaya? Satu, dua. Yang ketiga, ini syarat. Dia pada jadi wali semua. Paling penting ngerti teorinya dulu. Kalau berharap itu bisa dilaksanakan, bisa dijalankan. Jangan jadi wali-wali Allah. Mereka sudah di Tangerang Selatan punya wali kan berkah. Akan turun rahmat Balik kota. Lawa amanu ahlat itu kan batakau. Kata Allah turunkan berbuat iman dan takwa yang turun di suatu negeri, Allah akan turun di tanah itu. Dan nasibatun juga baik. Yang ketiga, atau kaifa tatma'u ayadkhula hadratullah. Bagaimana bisa masuk? Bagaimana bisa menginginkan masuk? Ingin masuk kepada Gusti Allah. Bagaimana kita bisa sampai kepada hadratullah? Walam jatuh min janabatin walam yatatuha min janabatin sementara belum membersihkan jiwa, hatinya, belum membebaskan dirinya daripada kelalaian. Ingat, kita di sini lupa. Kalau lagi menderita kita ingat, kalau lagi senang kita lupa. Ya Allah, kita tinggal tahu tidak baik tidak. Tinggal aja kita mengenai PHK Bang Haji. kita kadang-kadang Gusti Allah, kadang-kadang kita menganggap Gusti Allah buta. Iya, PHK kerjaan. iya kan? Aku ente nganggap perbuatan ente menganggap Gusti Allah itu buta. Kamu enggak? Ketika kita yang sama hari, sama perempuan, sama cewek, kita sudah lupa itu kalau Gusti Allah Maha melihat. Ente gak akan berani kamu lanjut, gak akan berani pusat-pusat cewek. Kalau kita nggak menganggap Gusti Allah gak buta, gak melihat, iya kan? Ente nggak akan berani lo maksiat. Jadi ente itu menganggap, kita itu menganggap Gusti Allah itu basirnya, Gusti Allah maha melihat ketika kita di masjid. Ya ketika kita mojok, Gusti Allah gak melihat. Rabun, remeng-remeng, gelap, ada lampu, malam dengan malam. Melihat Gusti Allah juga. Allah mah pengampun. Ente kira Gusti Allah kotok, rabun ayam. Nah, ketika lagi talim, kita menganggap Gusti Allah melihat. Ya Allah, saya lagi talim. Atau ketika lagi sedang kepepet, dia terpojoknya, membutuhkan pertolongan, itu bilang, ya Allah, hamba yakin bahwa melihat hamba yang sedang merintih. Hamba yakin, ya Allah, engkau mendengar. Ketika lagi ngerayu cewek, dianggap Gusti Allah budak denger. Saya tahu itu. Ngerti itu.
kita pikir jadi kita ini menganggap seperti itu. Tapi kalau kita ngomong iya perbuatanmu itu loh. Tadi kan terbilang Allah wujud kita mau. مخلفات الحوادث في يوم بنفسه وبدنية كلها هجرته عليم بشير beri. Nah, makanya kalau salah satu saja kita mengerti, memahami, meneladani tentang salah satu daripada asma Allah, pasti kita akan selamat. Sekarang satu pun masih berat teori. Satu contoh, Gusti Allah Maha melihat. Digambarkan oleh Gusti Allah ini pada diri kita ini loh, apa ungkapan tadi itu? Al-insanu syirri wa anna syirru. Kita melihat itu membuktikan bahwa Gusti Allah itu lebih melihatnya daripada kita. Digambarkan oleh Gusti Allah, aku maha melihat tuh, kamu bisa melihat loh. Gemuknya si Jiun, kurusnya si Anapi, kurusnya si Riki, gedenya si Dede, Memen. Ternyata sama kita semua loh betul-betul ini. Dan ini tergambarkan bahwa kita saja bisa melihat apa yang menunjukkan bahwa Gusti Allah maha melihat. Kita dengar suara pengaji ngomong. Benar kan? Nanti aja Gusti Allah maha mendengar. Ini kita yakininya ketika Gusti Allah mau mendengar, ketika kita sedang meminta kebutuhan kita. Ketika lagi merayu cewek, maka Gusti Allah mudek. Ngaku nggak mendengar, malu. Ini belum ada. Malu ketika bakal itu Gusti Allah. Iya. Pantatmu itu neng dia pernah. Dia senang banget dia. Tapi siapa? Gitu. Ya Allah, jatuh bener nih. Ya Allah itu. Kaifa atau bagaimana yarju, bagaimana mengharap. Dari siapa mana? Bagaimana yarju, kaifa yarju, ayya pahama daqaib al-asrar walam jatuh min hafawat. Bagaimana kamu mengharapkan paham tentang daqaibul asrar, tentang kelembutan, rahasia Gusti Allah, sementara kamu belum bertobat. Dari dosa. Ingat, Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu ketemu dengan Imam Ahmad ibnu Abi Hawari radhiyallahu anhu. Ketemu. Kata Imam Ahmad, wahai Imam, apa yang dikatakan oleh gurumu Abu Sulaiman? Gurumu berkata, bacalah Subhanallah tanpa rasa kagum. Kemudian dibacalah oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad Abu Hawari berkata lagi, aku mendengar
Abu Sulaiman berkata, barang siapa yang berniat dengan sungguh-sungguh meninggalkan dosa-dosa dan kemaksiatan, maka jiwanya akan terangkat naik ke alam malakut dan kembali lagi jiwanya ke alam dunia dengan membawa berbagai macam ilmu pengetahuan. Saking takjubnya mendengar kata-kata ini, Imam Ahmad bin Hanbal 3 kali bangun, duduk, duduk sambil mengatakan, qala Allah, qala Rasulullah SAW. Allah, kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda, man alima bi ilmihi alamallahu malam. Inilah hak kebenaran daripada sabda yang mulia begini. Siapa yang mengamalkan itu, maka Gusti Allah akan ajarkan ilmu yang kita ilmukan. Ketika itu maka jiwa manusia itu cenderung merupakan guru. Siapa gurunya? Langsung Gusti Allah. Katanya setan. Nah ini beda perkara, beda urusan. Ini sudah sampai, ini. Beda dengan kita. Jadi kalau sudah betul-betul bisa mengucapkan subhanallah dengan tanpa rasa ada kosong. Buat kita yang naik ke alam neraka. Ente ngerti gak yang harus segitu doang. Jadi harus mengerti. Praktekan. Yang hati simpen. Ya. Ini nggak dapat di sekolah. Nah. Wal muradu min wujudil insani huwa ilmu tafakkur. Yang dimaksud daripada wujudnya manusia yaitu ilmu tafakkur. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tafakkur sa'atan khairun min ibadati sab'ina sanatan. Bertafakkur sesaat lebih baik daripada ibadah 70 tahun lamanya. Teruslah masuk tafakkur. Kita ibadah kata-kata lebih baik daripada tafakkur. Tapi jangan dia langsung jadikan hadis ini itu tafakkur doang, sholat kagak. Saya udah tafakkur, Pak. Saya nggak bersolat. Kamu juga 70 tahun ibadah. Guys, ini sisi paham. Lepas tafakkur ini untuk menemukan ibadah menjalankan syariatnya, hukumnya. Ini tafakkur ini menemukan yang membuat syariat, yang membuat hukum. Ya. Wa huwa ilmul furqan, huwa tauhid, yaitu ilmu pembeda. Wa huwa tauhid, yaitu ilmu tauhid. Wa bihi yasilul 'arifu ila ma'rufihi wal mahbubihi wa natijatu ilmil 'arif khairan bi ruhaniyah ila alamil qurbah. Wa bihi, dan dengan ilmu tauhid tersebut yasilul 'arif, sampailah orang yang makrifat kepada yang ia makrifatkan, yang ia ketahui, yang ia kenal. Jadi ia mengenal terhadap yang ia kenal. Wa mahbubihi, dan kepada yang ia cintainya. Wa natijati ilmil 'arif at-tayyaran bi ruhaniyah ila 'alabil qurbah. Maka upah
atau hasil daripada ilmu arif, ilmu orang yang makrifat tersebut terbang di ruhaniyah, dengan ruhaniyahnya terbang ila alam qurbah, menuju alam kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah. Fal arif tayurun ilal qurbah. Maka orang yang berusaha, yang belajar untuk makrifat, seorang yang salik sedang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tayarun ilal qurbah, adalah burung-burung yang terbang menuju kedekatan diri kepada manusia. Wal abid sayyarun ilal jannah. Dan orang yang gemar beribadah, rajin beribadah, seorang ahli ibadah, sayyarun ilal jannah, yang berjalan, yang berlayar menuju surga. Ini arif billah, dia terbang dengan ruhaniyahnya kepada alam kedekatan kepada Allah. Ahli ibadah, dia berjalan, dia mengarungi lautan untuk menuju ke surga. Itu dia. Apakah nggak boleh habis? Ya boleh saja. Ada ketika ada yang tiga dan seperti Rabi'atul Adawiyah pada sebuah sirahat, dia mengatakan, ya Allah, kalau aku beribadah kepadamu mengharap surgamu, maka jangan masukkan aku ke dalam surga. Dan kalau aku beribadah karena aku takut nerakamu, maka masukkanlah aku ke neraka. Ya. Bagaimana dengan ini? Pada dasarnya ketika kita kaji, yang dikatakan Siti Rabi'atul Adawiyah pun masih ada keakuan ibadah. Ketika orang yang sudah kamil sempurna arif billah, dia enggak merasakan dirinya ibadah. Karena disitulah pada makom pan. Maka yang enggak ada siapa? Allah. Ini tingkat tingginya tidak. Ya. Ayo. Tapi lalu kemudian bagaimana orang bang? Gak boleh kita ibadah takut kepada neraka atau mengharapkan surga. Boleh. Masing-masing tingkatan kehambaan kita. Jangan watakuna allati waquduha an-nas wal hijarah widdat lil tapi takutlah kamu kepada neraka yang bahan bakarnya adalah manusia yang durhaka pada Allah. Wa iddat lil kafirin, yang telah dijanjikan oleh Gusti Allah untuk orang-orang kafir. Itu bukti ada. Itu ayat loh. Gitu. Nah, ketika orang yang mengerti, seorang yang sudah arif, yang mengerti syariat, enggak ada orang ahli hakikat, ahli marifat, ahli hakikat dia menghina orang ahli syariat. Ataupun orang syariat yang mengerti hakikat, enggak ada orang yang mengelek, yang mengejek tentang ahli hakikat. Nah, kita masing-masing ada jarak. Sama seperti kita mau Sukabumi, ada orang yang naik mobil lewat tol, ada yang naik motor, ada yang naik mobil. Ngapain naik motor? Sukabumi jauh loh, berjalan ke sini. Kata yang naik motor, ngapain bawa mobil? Boros-borosin aja kalau banyak begitu. Ini gue gak pergi itu banyak, dan bayar bensin gak lupa. Ada juga yang bawa sepeda, goblok loh. Terus kamu bawa sepeda, gede tetis lu. Ada lagi jalan kaki. Biarkan itu. Ketika sudah mengerti, gak ada penghinaan.
kami itu ada tanawatul amal gitu. Berbeda-bedanya macam-macam amalan itu. Karena berbeda-bedanya ahwal, keadaan yang Gusti Allah turunkan kepada masing-masing hamba-hamba. Nah, ini dulu. Paham ini? Kamu mau suruh ngulang lagi baru bisa. Bineka Tunggal Ika, beda-beda tujuan. Lah itu makanya kenapa dibikin itu. Mana tadi? Walabaduhum bihaqih, berkata sebagian para ulama dan pesyair, qulubul arifin nahawiyun taru ma la yarahun an-nadirun wa ajnihatun tatiru bi ghairi rish ila malakuti rabbil alamin. Hati-hati sebalik hati orang-orang yang beriman kepada Allah, laha uyun, itu memiliki mata. Makanya jangan ada kalau ada orang para wali-wali baik yang macam itu maupun yang kami yang macam itu bisa bisa bangsa. Jangan aneh. Taruh Kaki lupa ayam. Jangan aneh. Dapat di sini qulubul arifin laha uyun. Hati-hati orang-orang yang makrifat kepada Allah itu memiliki mata. Nah. Abang tadi didik sama Habib Muhammad, kata kalau benda, anjing itu, babi itu. Itu sering gitu. Akhirnya itu salah. Kemarah jangan itu. Ternyata omongan guru itu menghilangkan sifat-sifat keanjingan, kebabian, kebinatangan yang ada pada diri aku sendiri. Beliau mengatakan, ya, kalau abang bilang sama ente ya bukan apa-apa. Ente mahal ente sedang, kurang ajar, nggak ada pendatang lagi di sini. Ente jiwa enak aja gue bilang aja. Kata jiwa guru macam apa, saudara macam apa jiwa. Malah kalau nggak dibilang begitu rasanya kan apa dibilang begitu. Ternyata menyikap membersihkan kotoran-kotoran hati dari kata-kata seorang guru. Dibuang sifat kebahagiaan, sifat keanjingan dari hati. Nah ini nyata. Qulubul arifin laha uyun. Hati orang-orang yang makrifat kepada Allah, dia memiliki. Ente siap cewek deh. Umpamanya abang orang yang arif ketahuan. Pikir ente bau busuk deh. Ketahuan. Kalau abang arif deh. Bukan, belum sampai. Lagi belajar menuju jalan. Iya. Tapi yang disembunyikan terjadi. Nanti bayangin tuh, bagaimana tuh Gusti Allah hebatnya. Oh hambanya aja loh. Oh yang makrifat kepada Gusti Allah itu kan tahu nih bulatan-bulatan hati. Ya Allah. Apalagi Gusti Allahnya gitu loh. Jadi berbekas gitu. Nempel itu. Lama kayak orang-orang KPK, nanti kita habis
ngobrol di sini, dong pergi bubar, dia tinggal direkam 15 menit, 30 menit, itu masih kerekam suaranya. Dan dosa ente pun masih nyangkut di ente, di baju ente. Walaupun ente pakai koko, pakai kopi ya, ente pakai kain, tapi ente habis mojokin cewek, habis cium cewek di pinggir Berlin, menempel itu dosanya ketahuan sama air pun bila ente. Bangsat aja. Oh ya kayak pagi pakai koko, tapi cewek sama Berlin ente empek. Tahu. Makanya ittaqu, takutlah kepada pandangan orang mukmin haji, bukan mukmin dengan aku supaya kita mukmin. Kita kan apa dong? Ente dengar ente mukmin sejati gitu. Baru muslim. Muslim juga belum kapan. Iya. Iya, ketika nggak sesuai dengan keinginan marah gitu. Ini kurang ajar. Jadi begini nih, cuma muslim. Belum mukmin belum. Muslim aja belum. Ya. Jadi muslim apa? Menerima apa yang diberikan kepada Gusti Allah pada kita, itulah yang terbaik. Mau apa pun. Sekarang kamu bilang kemarin siapa? Seorang ulama. Siapa? Yang paling aku pilih. Al-Mursi, Abu Abbas Al-Mursi. Beliau sakit. Ada yang jenguk kawannya, berdoa kepada Allah. Biasa kayak ente gitu di WA, siapa kau? Kamu tahu saya dia masuk angin, wali kamu. Gua lagi sakit, wali kata dia. Kata wali bilang, siapa kau? Diam aja Mursi. Dari Imam Abu Abbas Mursi dia. Jadi ulangi lagi. Siapa kau? Apalagi selain siapa kau? Allahu yu'atik. Allahu yu'atik. Diulang sama teman ini. Allahu yu'atik. Semoga Allah memberikan afiat padamu. Kita beliau Imam Abu Mursi, Abu Abbas Al-Mursi, dia mengatakan, lu kira gue gak berdoa? Kalau bahasa rengkongnya gitu. Gue juga berdoa. Gue minta sehat. Dari sebukannya jadi penyakit gue. Tapi lu tahu gak? Rasulullah minta sehat, Rasulullah minta afiat. Tapi beliau bersabda, bekas makanan perang Khaybar masih terasa pada diriku. Dan inilah saatnya putusnya urat nadiku. Kamu tahu nggak? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq minta sehat, minta afiat. Ada beliau terbunuh dengan kena racun. Kamu nggak Umar bin Khattab? Minta afiat, minta sehat. Tapi apa? Beliau wafat terbunuh. Kamu tahu nggak? Sayyidina Utsman bin Affan minta sehat, minta afiat. Tapi apa? Beliau wafat karena terbunuh. Kamu tahu nggak Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah? Beliau minta sehat, minta afiat. Tapi beliau gugur karena terbunuh. Lalu apa? Sehat itu apa? Afiat itu apa? Ya kalau kamu tahu nih, sakitku ini ya afiatku. Sakitku ini ya sehat. Itulah seorang muslim.
Jadi kita berdoa itu sesuai yang memang ya Allah berikan kepada apa yang terbaik menurutmu. Apakah Sayyidina Abu Bakar itu buruk? Kan terakhir? Enggak, bukan. Jadi ente jangan bermimpi bahwa hidup itu hidup beriman kepada Allah. Bayangan ente hidup bergelimang harta, istri cantik, hidup mewah, segala rupa. Bukan itu loh. Belum tentu orang yang mati terbunuh, orang yang terlihat hina, orang yang miskin itu. Kan ini indah Allah urusannya, gitu loh. Ini lebih tauhid. Bukan ilmu dunia yang menurut pandangan orang-orang secara umum kita. Yang mulia adalah yang banyak harta. Yang mulia adalah yang punya jabatan tinggi. Bukan itu. Makanya kita harus mengerti tadi syir. Al-insan syirri. Wa anna syirri. Ini buka juga itu. Tapi tetap PR masing-masing itu yang kita tepat. Oke. Hati-hati ya. Ini kalau habis ngobrol jangan bertemu aja. Tahu aja. Tahu. Ini itu. Sambil ngintip. Kudu arifin laha. Oh iya benar. Itu yang tidak ada. Taro malayarahun nazirun. Dengan mata-mata hati itu. Taro mala yajuru, taro mala syarahu ma yarahu nazirun. Mata-matanya itu melihat terhadap apa yang tidak dilihat oleh orang-orang yang melihat. Matanya Riki nggak bisa melihat kelakuan si Dede. Matanya Mehmet nggak bisa melakukan si Dede. Matanya Abu Bayi begitu pun, Matrik begitu pun. Apa? Hanafi begitu pun, Jiun begitu pun. Nggak bisa melihat kelakuan si Dede. Tapi mata hatinya si Wali bisa melihat kelakuan ente. Begitu ibaratnya. Ngerti itu? Ente bisa seperti itu? Bisa. Ente pahami tadi semua itu petunjuk, kita nanti akan sampai kepada maqam itu. Kita akan sampai kepada maqam itu. Saling membantu. Itu. Itu caranya. Terus kalau udah begitu Bang Haji gimana? Sampai kepada Allah mencapai puncak. Terus kita ngomongin gitu. Dan tadi kembali kepada alam asal. Emang tujuan kita apa hidup ini? Kita ini salik, sedang menuju kepada Gusti Allah. Kita dikasih bekal, akal. Dikasih pengertian. Dia belajar latih itu hati. Ini jalan menuju Gusti Allah. Kita kembali kepada Allah. Dan kepada dasarnya. Walamma sawaituhu Nafaktu fihi min ruhi. Ketika aku sempurnakan penciptaan Adam, aku ciptakan daripada ruhku yang Gusti Allah ciptakan kau. Pertama kali Nur Muhammad Muhammadiyah Muhammadiyah. Itu Muhammad itu menciptakan Allah. Berarti apa? Dan kita kembali kepada Allah gitu. Kita diciptakan daripada Nur Muhammad. Kemudian Nur Muhammad dari apa? Min nurih, daripada nurnya Allah. Kita kembali kepada Allah itu. Panjang lagi. Kalau nanti Pak. Jadi itu ya. Iya, kalau wali itu kedudukan. Hah? Wali itu kayak jabatan atau kedudukan. Wali itu orang-orang yang diberikan oleh Gusti Allah secara khusus, baik dengan wasilah ibadahnya ataupun dengan pemberian dari Gusti Allah. Makanya di dalam Al-Kitab itu pun sudah pernah berbahas
Maksudnya Bang Haji ada tingkatan-tingkatan. Oh iya, Enggak, itu kayak misal kayak kita ada wali abdal, ada wali autan, ada aktom, ada kutbul aktom, macam-macam. Nanti ada kitabnya kita tentang tingkatan para wali. bahkan yang tadi salah satu agar kita mencapai kepada Allah jangan terlalu tergila-gila oleh kayak jabatan, kayak kedudukan. Kalau wali itu dia kedudukan atau bukan? Kedudukan dari Allah. Kedudukan. Iya. Yang kita nggak wali itu menjadi copot. Ya, berarti kita nggak boleh terlalu benar-benar mengejar untuk menjadi kayak wali. Salah tujuannya kalau Kita jalankan saja apa yang menjadi kewajiban kita. Berarti itu Kita ini singgungan daripada Imam Al-Baillah. Ijtihaduka fima dumina la. Kesibukanmu, perjuanganmu terhadap sesuatu yang memang telah dijamin untukmu. Kemudian wataksiruka fima tulibala dan pelecehanmu terhadap apa yang telah diwajibkan kepadamu. Dalilun ala intimasil basyirah minka. Itu adalah satu tanda, satu bukti mutadnya mata hati. Artinya kita menjadi wali-wali laksanakan aja apa yang diwajibkan oleh Gusti Allah pada kita gitu. Nanti itu hadiah yang Allah berikan kepada kita. Ilmunya apa? Ilmu syariat yang kita pelajari, ilmu tauhid yang kita pelajari, thariqah kita laksanakan, kita pelajari, makrifat kita. Dengan itu berjalan. Urusan kewalian, urusan Gusti Allah, al-wilayah itu udah urusan Gusti Allah yang Gusti Allah berikan kepada kita. Tapi kalau niatnya kayak gitu berarti nanti udah salah ya? Hah? Niatnya salah nggak? Ya nggak apa-apa, yang ada cita-cita. Aku cuma cita-cita pengen jadi wali. Daripada yang punya cita-cita jadi presiden. Kalau pengen cita-cita jadi wali, karena jarang orang yang pengen cita-cita jadi wali. Kalau pengen cita-cita jadi wali, otomatis kita mendekatkan diri terus pada Allah. Nah, gitu. Ya, jangan dianggap aneh cita-cita abang jadi wali. Gitu. Banyak orang kan jarang yang punya cita-cita jadi menteri, jadi gubernur, jadi wali kota. Abang jadi wali Allah. Apa itu boleh tapi cita-cita jadi wali. Dengan punya cita-cita itu, kita berusaha semaksimal mungkin dengan pertolongan Allah, kita menuju ke arah itu lebih al-qurbah, ilal qurbah, kedekatan diri kepada Gusti Allah. Jadi taruh malayara benar-benar. Mata-mata hati orang-orang adib ini melihat yang nggak dilihat oleh orang lain. Itu. Tapi wali kalau kita senang menjadi wali, misalkan Allah itu ngasih kita wali dan dua kita, kalau kita tahu kita itu wali atau bukan gitu. Maksudnya kita udah ngejalanin cinta yang Allah ngasih, terus kalau ngasih kewaliannya kepada kita, Wali itu apakah kita sadar? ada yang dirinya tahu dirinya wali, ada yang dirinya nggak tahu bahwa dirinya wali. Dan itu bukan suatu hal yang penting. Yang penting dia selalu mendekatkan diri kepada Gusti Allah. Gitu. Dan orang yang punya karomah sendiri pun ada yang punya karomah, tapi dia nggak tahu kalau itu karomahnya. Biskuit. Iya. Karomah. Kayak orang punya permata, dia nggak tahu permata itu punya dia. Jika dia punya duit sebetulnya ya 100 miliar gitu, uang warisan dari siapa. Tapi dia nggak tahu kalau dia punya duit 100 miliar. Kalau dia tahu bisa merusak dia. Wah iya loh, tiap hari bawa cewek 100 miliar, cewek minta ganti. Ceblok sini, ceblok sono. Batang ubi. Ada juga yang menjaga kewalian ini nggak diberitahu kalau dia bisa Allah bahwa dia seorang wali. Bahkan justru yang mengetahui dia seorang wali, wali yang lain yang dikatakan aja sebelum itu loh wali.
kita doa. Bang Haji dengan mata-mata hati yang kebuka itu, apa setelah terbuka itu dirahasiain aja dia yang tahu atau diam? Masa tahu dan Ada etika orang-orang yang terbuka kasapnya itu. Jangan mengumbar-umbar, karena akan terjadi fitnah. Nah, seperti apa? Seperti Mansur Al-Halal. Nah, Mansur Al-Halal itu ketika datang Khalid terbukalah kasapnya. Maka bertentanganlah dengan syariat. Yang pada akhirnya Imam Junaid al-Baghdadi, seorang gurunya yang kebetulan sebagai hakim ketika itu di Baghdad, menghukumi, karena beliau ketua hakim, menghukumi bahwa Mansur Al-Halal itu secara syariat dia bersalah, maka wajib dia dihukum mati. Tapi secara hakikat indallah Allahu Akbar. Itu makanya kewalian yang sempurna itu yang harus kita raih. Kesempurnaan kewalian itu yang mulia Habib Allah. Ini dengan syariat sempurna. Makanya nggak ada yang aneh-aneh. Dan walaupun melihat yang memang harus disampaikan, jadi sampaikan. Tapi memang kebanyakan yang terlihat. Contoh, seperti gunung Krakatau itu besok. Tsunami tinggi 50 meter. Ya, Allah. jadi sampai orang pada mati duluan. Takut ketemu lagi. Nah, tapi kan semuanya juga bisa Allah. Dan itu hal yang terjadi. Wa ajnihatun tatiru bighairi rish. Sayap Arif billah itu, hati Arif billah itu memiliki sayap. Tatiru bighairi rish, yang terbang tanpa bulu. Hati Arif billah itu kemana-mana, nggak ada sekat. Walaupun ente di balik tendin mengaji di sini, kalau Bang Ali dia di Marifat ini ketahuan di sana. Jadi mepet-mepet janda muda. Tahu apa dari sini? Saya mau bergaya apa? Ketahuan tembus pandang dari sini. Jangan dipepet terlalu dekat. Jadi hati itu terbang, bisa melihat sampai di mana-mana. Contoh dulu ada seorang saudagar bernama Habib Ali di Habib Ali Kalongan. Beliau ada saudagar, dia punya murid saudagar, ini orang kaya, punya kapal, macam kapal tanker, Siap. kapal tanker yang membawa barang. Di situ punya 2 kapal sedang berlayar di tengah lautan, membawa barang-barang dagangan. Habib Ali datang ke muridnya. Rumahnya megah, saudagar, Kalongan. Jadi Habib sambut apa di tangan lupa. Apa kabar Habib? Pasti punya tujuan untuk datang kemari. Ya, aku mau minta karpetmu. Karpet kemana? Yang itu tuh 2 yang jadi paling bagus. Itu karpet 50 juta, mahal. Ya, itu nggak berani nolak. Tapi sayang juga di karpet kesayangannya dua-duanya. Kalau gitu sih, sering satu dah, saya satu, Habib satu, bawa satu. Ya sudah, kalau kamu mau. Dibawa pulang ke karpet sama Habib.
Dia begitu lama. Ini saudagar dengan kabar telepon bahwa kapal ferinya tenggelam. Tapi untungnya cuma satu yang tenggelam. Nah, ini yang satu selamat, yang satu tenggelam. Begitu dilihat ke pelabuhan, kapal yang selamat, ada apa di bawahnya nyangkut? Karpet. Ada karpetnya yang dikasih harga. Nah, itulah. Nah, di sini wa ajnihatun tatiru bi ghairi rish. Hatinya terbang. Hatinya terbang, memiliki sayap yang terbang tanpa bulu. Akhirnya si saudagar tersebut murid Nabi balik tersebut bilang apa? Andaikan dua-duanya aku kasih itu karpet, maka kapal dengan barang-barang dua-duanya selamat. Itulah karamatul awliya. Hati-hati. Punya mata yang bisa melihat yang nggak bisa dilihat oleh orang lain. Punya sayap yang bisa terbang tanpa bulu. Itu hati arifillah. Walinya Allah. Ila malakuti Rabbil Alamin. Menuju malaikat, menuju alam malakut Rabbil Alamin, kerajaannya Allah Subhanahu wa taala.